Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak? Harapkan kamu semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semangat, bisa doa, berani berubah. Anak-anak, channel ini ada dalam pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan bahas pelajaran ketiga, tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tanaman. Tapi sebelumnya kita lihat intro berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan bagaimana menyayangi tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan keluarga, peran dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, menjelaskan teknik wawancara. Yang keempat, menjelaskan gambar dekorasi. Yang kelima, menjelaskan pengamalan sila kelima, Pancasila. Yang keenam, menjelaskan gerak non-lokomotor, memutar dan menekuk. Ketujuh, menjelaskan garis bilangan. Anak-anak, menyayangi tumbuhan, ya. Kita hidup harus saling menyayangi. Dalam hal ini kepada sama manusia, hewan, dan tumbuhan. Tumbuhan memberi manfaat bagi manusia. Seperti kita menanam, maka kita harus tahu cara menanam yang baik. Contohnya apabila kita menanam dalam pot, ya. Yang pertama, kita sediakan tempat bunga atau tanaman. Bisa berupa pot, tanah liat, bisa juga polybag atau karung, ya. Yang kedua, siapkan pecahan genteng atau pecahan batu bata merah disusun di dasar pot. Yang ketiga, campurkan tanah, pasir, pupuk kandang, masing-masing dan ukuran yang sama. Diisikan sepertiga bagian pot. Diletakkan di atas pecahan genting dan batu bata. Yang keempat, masukkan bibit melati atau mawar, ya. Sisakan media yang lama agar tanaman bisa beradaptasi dengan media yang baru. Yang kelima, tambahkan campuran pasir, tanah, pupuk kandang sampai minimal 2 cm dari pot. Anak-anak, setelah tahu mengenai cara menanam yang baik, maka kita harus tahu cara merawat tanaman supaya bisa tumbuh dan sehat. Ya, ini kita pertama harus menyirami anak, ya. Jadi setiap hari kita harus rajin nyiram. Kalau musim hujan sekali aja, musim kemarau 2 kali, pagi dan sore. Dan pemberian pupuk secara berkala. Kalau setiap hari gimana? Ya, tanaman akan rusak. Jadi pupuk itu diberikan secara berkala. Bisa seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, ya. Yang kedua, memberi nutrisi.
dan obat jika terserang penyakit. Ya, jadi tanaman juga butuh apa? Gizi ya. Nah, dan apabila dia sakit butuh obat. Jadi kita harus merawatnya baik-baik. Yang ketiga, menjauhkan tanaman dari gulma dan pemangkasan secara berkala. Jadi tanaman itu juga perlu ada pemangkasan. Kenapa? Karena tanaman itu kalau batang sudah tua itu umumnya sangat tidak bermanfaat, anak. Karena itu dengan ada pemangkasan maka akan tumbuh apa? Batang-batang muda yang siap untuk bisa untuk berbuah atau mungkin keluar bunganya ya bagi tanaman hias. Yang keempat, diletakkan di tempat yang cukup terkena sinar matahari. Ya, anak, kalau kita perhatikan gambar samping ini, gambar apa? Iya, jadi gambar botol yang dibuat menggantung. Gimana caranya? Nah, ini. Membuat pot tanaman gantung apa yang dibutuhkan ya. Jadi apa aja yang dibutuhkan untuk membuat pot gantung ya. Pertama, botol plastik bekas. Kita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman ya. Lalu gimana cara membuatnya? Nah, ini. Kita potong bagian bawah botol. Rekatkan, kita perekat di sekeliling bagian yang dipotong. Untuk apa? Untuk kelihatan bagus ya. Dan menarik ya. Lalu rekatkan, kita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Buat 4 lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Dan tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih ya. Itu cara membuat tanaman gantung ya. Yang medianya apa? Yang medianya botol plastik bekas. Tempat menanam tanaman bisa di tanah, bisa juga di planter bag maupun di pot. Macam-macam tanaman. Pertama, tanaman pangan. Ya, pasti kamu tahu semua. Ada padi, gandum, ketela, sagu, dan lainnya ya. Yang kedua, tanaman sayur. Ada bayam, kangkung, kol, brokoli, dan wortel. Yang ketiga, tanaman buah. Manja, banyak nih ya. Yang sebagainya ada mangga, pepaya, pisang, apel, jeruk, dan rambutan. Yang keempat, ada tanaman kayu yang umurnya panjang, anak. Ada jati, sengon, mahoni, randu, pinus ya. Yang kelima, tanaman obat. Biasanya disebut dengan empon-empon, jajai, kunyit, lengkuas, dan lada. Yang keenam, tanaman hias, yaitu anggrek, mawar, melati, dan tanaman sepatu. Ya. Anak-anak, keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang meliputi ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan tempat yang pertama, pendidikan pertama ya bagi anak. Jadi pendidikan pertama bagi kamu ya. Sebelum mereka mengenal orang lain. Yang kedua, membentuk kepribadian anak. Yang ketiga, anak mulai bersosialisasi, mengenal keberagaman karakteristik individu dalam keluarga.
Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai peran dalam keluarga. Peran anggota keluarga diantaranya peran ayah sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai pendamping kepala rumah tangga, dan anak sebagai anggota keluarga ya. Kewajiban melekat pada anggota keluarga, diantaranya kewajiban ayah yaitu mencari nafkah anak. Yang kedua, melindungi setiap anggota keluarga. Sedang kewajiban ibu mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Dan kewajiban kamu ya, kewajiban anak yaitu belajar dengan tekun dan membantu orang tua anak ya. Hak dalam keluarga. Jadi hidup itu selalu ada hak sama kewajiban ya. Hak dalam keluarga diantaranya kalau hak ayah dan ibu dihormati anak ya. Jadi orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi kasih sayang untuk kamu. Dengan apa? Iya, dengan pertama memberi makan yang sehat untuk kamu. Yang kedua apa? Ya, yang kedua memberi apa? Pendidikan layak untuk kamu supaya kamu punya harapan yang tinggi menggapai cita-cita kamu ya. Dan disayang anak pasti ya, itu ya. Itu hak dari ayah dan ibu. Sekarang hak kamu ya, hak anak ya, adalah pertama disayang pasti ya. Yang kedua dicukupi semua kebutuhannya. Ya, jadi kalau kamu sekolah cukupi apa? Buku, apalagi? Iya, jajanmu ya. Kalau nggak jajan apa ya? Yang ketiga mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama ya. Itu hak kamu atau hak anak. Anak dalam buat pertanyaan atau wawancara ya. Jadi kadang pasti kamu melakukan wawancara secara tidak sadar, baik terhadap orang tua kamu maupun terhadap orang lain. Untuk supaya lebih terarah ya, maka kamu buat ini daftar ya, pertanyaan. Jadi wawancara adalah kegiatan untuk mencari informasi. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita perlu mencari pembicara yang kompeten atau ahli dan menyusun daftar pertanyaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan. Yang pertama, pilih topik yang aktual, yang terjadi saat ini ya, dan menyangkut kepentingan orang banyak. Hindari topik yang menyinggung perasaan seorang maupun kelompok. Yang kedua, pilihlah narasumber yang kompeten atau ahli, menguasai data, sesuai topik yang kamu cari, ya, atau topik wawancara. Yang ketiga, informasi yang dibutuhkan dapat menggunakan rumus 5W1H. Apa itu anak ya? Ya, 5W itu what, itu apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa. Dan terakhir 1H apa? How, bagaimana ya. Yang keempat, urutkan pertanyaan dengan pertimbangan tertentu. Misalnya dari masalah yang mudah ke sulit dan dari masalah umum ke masalah yang khusus ya. Anak-anak, kita sekarang ini melihat gambar apa ini? Iya, gambar dekorasi tumbuhan ya. Dalam gambar dekorasi, maka kita harus mengetahui unsur-unsurnya, yaitu pertama ada garis, yang kedua bentuk atau motif, yang ketiga warna. Itu unsur-unsur utama dalam dekorasi ya. Motif dalam karya dekorasi bisa berupa motif kain batik, songket, tenun, kain tenun ya, relief candi, dan ukiran wayang.
Sedangkan prinsip utama dalam karya seni menggambar dekoratif pada caping yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, dan keserasian. Pada gambar di atas sana ya, yang merupakan karya dekorasi dan motif tanaman, di mana dalam motif tersebut menunjukkan keindahan tanaman, tetapi bentuk aslinya masih kelihatan. Alat yang digunakan untuk membuat karya dekorasi bisa pensil, bisa kuas, bisa spidol. Yang kedua, kertas ya, kertas gambar ya. Yang ketiga, adanya pewarna untuk mempercantik atau mengindah gambar. Ya, anak gambar apa ini? Ya, gambar padi dan kapas. Simbol dalam Pancasila. Sila berapa, anak? Ya, sila kelima bunyi. Ya. Padi dan kapas merupakan lambang Pancasila sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan manusia ada hak dan kewajiban, baik dalam kehidupan rumah, sekolah, masyarakat, dan negara. Sikap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima. Dan yang lain ya, ini butir-butirnya Pancasila, yaitu kalau kita lihat butir-butir Pancasila sila kelima, pertama mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini ya tadi ya. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat memeras terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang sembilan, suka bekerja keras. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Gerak melompat dan memutar badan. Anak, kalau kita perhatikan gambar di samping ini, gambar apa ini? Ya, gambar, ya, anak melakukan pemanasan ya. Gerak ini merupakan gerak non-lokomotor, yaitu gerakan seorang yang tidak disertai dengan adanya perpindahan tempat. Kombinasi gerak memutar dan menekuk melatih kelentukan atau kelenturan dan keseimbangan tubuh. Gerakan visual. Pertama, kalau kita perhatikan ada gerakan memutar kepala ke kanan 4 hitungan. Dan sebaliknya ya. Kedua, memutar kepala kiri 4 hitungan. Ya. Ketiga, memutar lengan ke depan 4 hitungan. Memutar lengan ke belakang 4 hitungan. Bolak-balik. Yang kelima, menekuk lutut kanan ke belakang 4 hitungan. Yang keenam, menekuk lutut kiri ke belakang 4 hitungan. Jadi bolak-balik. Secara apa? Bergantian, kiri dan kanan ya. Anak, kalau kita perhatikan gambar lagi ini ya.
Gambar apa? Ya ini ya. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai matematika. Apa gambar mana, Nak? Ya, gambar garis bilangan ya. Garis bilangan adalah garis yang digunakan untuk menunjukkan di mana letak bilangan negatif dan bilangan nol dan letak bilangan positif. Membuat garis bilangan dalam menyelesaikan permasalahan penjumlahan. Ini contohnya, contoh 7 plus 9 sama dengan berapa? Ya 16 ya. Kalau kita buat garis bilangan, maka caranya seperti ini, Anak. Nah, ini dulu. Kita tunjukkan dulu nilai itu 7 dulu ya. Lalu ditambah lagi. Nah, ini. Jadi, saling berurutan ya. Supaya jelas. Hasilnya berapa? 16. Contohnya, panjang selai rumput 9 cm. Panjang selai rumput lainnya 4 cm. Berapakah panjang kedua? Gambarkan dalam bentuk garis bilangan ya. Jadi kalau panjang rumput keduanya 9 tambah 4 ya. Sama dengan berapa? 13 cm ya. Lalu gimana cara mengikuti garis bilangan? Maka kita buat garis dulu. Garis 9 dulu. Nah ini. Nah ini. Jadi garis 0 sampai 9 ya. Lalu ditambah dengan 4. Ditambahkan dengan 4. Nah ini. Sehingga hasilnya berapa? 13. Mungkin itu aja yang bisa Pak Yuda sampaikan. Kurang lebihnya Pak Yuda minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.